Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah selesai dari isim berdasarkan gender atau jenisnya ya, maskulin, feminin, kemudian number ya, jumlahnya. Nah sekarang kita masuk ke isim berdasarkan status atau i'rabnya. Kita belum mengenal i'rab. Apa sih i'rab? Sebelumnya kita berikan contoh bahwa dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ada perbedaan. Misalnya bapak baca koran, bapak menjadi bisa bapakku, bapaka, bapaki ya. Begitu juga dengan koran, koranu, korana, korani. Kosakata bahasa Arab ibarat daun dalam sebuah pohon, ada ribuan. Nah, ketika daun ini kita petik satu atau dua daun masuk ke ruangan, di mana ruangan itu adalah kalimat, maka lihat posisi dan aksi reaksinya. Jadi pohon, daun ya, pohon, kemudian ada daun. Daun itu atau kalimat itu ketika kita tempatkan dalam sebuah ruangan, posisinya apakah sebagai subjek, sebagai objek, atau tereaksi dengan huruf tertentu, dia menentukan O, A, atau I-nya. Itu konsepnya. Sama juga i'rab atau status itu seperti kita punya air putih yang tawar. Asalnya itu defaultnya adalah tawar. Atau kata benda defaultnya atau asalnya adalah un ya. Kolamun, masjidun, muslimun, baitun, itu tawar. Tapi ketika kita tambahkan air tawar ini gula misalnya, maka dia menjadi manis. Kalau kita tambahkan garam, dia menjadi asin. Kita tambahkan cuka atau asam, dia akan berasa asam ya. Itu namanya i'rab ya. Memang ada kondisi tertentu yang menjadikan dia berubah-berubah statusnya atau i'rabnya. Nah, ini prinsipnya begitu. Kita memahami i'rab. Kenapa ada rafa, nasab, jar, dan jazm, ini adalah istilah. Sekali lagi, ketika kita belajar sebuah bahasa, termasuk bahasa Arab ya, jangan dipusingkan dengan istilah-istilah yang rumit ini. Ini adalah peristilahannya saja, tapi tangkap konsepnya, filosofisnya dulu. Istilah itu nanti belakangan, karena istilah akan banyak sekali membuat kita, membuat pemula terutama yang belajar bahasa Arab menjadi pusing sebelum tahu konsepnya, udah dipusingkan dengan istilah yang banyak. Baik, tangkap saja itu seperti tawar, manis, asam, asin ya. Ya, i'rab itu. Baik, i'rab ya, i'rab. Jadi ada 4 i'rab, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, bisa jazm. Nah, jazm ini nanti untuk fi'il ya. Jazm itu sukun dia, nanti menjadi sukun resesinya. Nah, rafa itu u ya, nasab itu a ya, a, kemudian jar itu kasroh ya, atau i ya. Jadi perpaduan antara u, a, i, u, a, i, dan sukun ya. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau muslimun rafa, musliman nasab, muslimin jar. Nah, nanti ada kata kerja misalnya yaktubu menjadi yaktub, atau yajlisu menjadi yajlis saja, ini jazmnya kan disukun. Baik, ini adalah konsep ya, konsep tentang i'rab atau status dalam isim. Tadi sudah paham kita tentang filosofi i'rab itu seperti apa. Jadi ada kosakata kita ambil dari kamus misalnya, kemudian kita mau masukkan ke dalam sebuah kalimat. Satu kosakata bisa berubah-berubah ya. Misalnya bapakku, bapaka, bapaki. Rumahu, rumaha, rumahi. Sekarang saya ambil muslim satu, tapi saya tempatkan di 3 posisi yang berbeda. Satu sebagai subjek, satu sebagai objek, lainnya sebagai keterangan. Jadi ada muslim, muslim, muslim. Untuk menyambungkannya 3 kata benda ini, kita berikan satu kata kerja, yaitu menolong. Jadi muslim menolong muslim. Biar menjadi keterangan dikasih dengan ya, atau dalam bahasa Arabnya bi ya. Dengan
muslim. Ini sudah kalimat yang sempurna. Nah, ini kan struktur bahasa Indonesia ya, muslim menolong muslim dengan muslim. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, lihat posisinya, lihat juga tunggal dual jamaknya, itu akan berbeda i'rabnya atau statusnya ya. Baik. Kalau muslim menolong muslim dengan muslim, maka ini struktur bahasa Arabnya muslimu menolong muslimah ya dengan muslimi karena ada partikel bi. Nah, yang dualnya muslimah nih kita sudah belajar, dual adalah muslimah nih menolong muslimah ini jadinya ya, karena dia objek. Dengan muslimah ini juga, ma ini. Enggak. Baik. Jamak dari muslim, muslimuna ya, muslimuna. Menolongnya sama ya. Musli kalau jamaknya menjadi muslimina ya, dia posisinya sebagai objek atau nasab ya. Dan jarnya juga muslimin karena ada di-nya. Dengannya muslimina ya. Titik. Ini ada konsepnya ya, konsep. Jadi muslimun menolong muslimah dengan muslimi, muslimah nih menolong muslimah ini dengan muslimah ini, muslimuna menolong muslimina dengan muslimina. Nah, itu konsep itu semua ya yang kita sebut sebagai peristilahan tadi itu, kondisi di mana ini tunggalnya u, kata benda tunggal u, dualnya ani dan jamaknya una. Kita sering sederhana sebagai u ya, itu adalah rafa ya. Ini yang disebut sebagai rafa atau rafa. Nah, yang ini ketika tunggal a, dual a ini dan ina jamaknya ini kita sebut sebagai nasab ya, nasab. Ini adalah konsep nasab ya. Dan terakhir ini yang kena preposisi kita sebut sebagai jar ya, jar. Itu adalah konsep rafa, nasab dan jar dalam bahasa Arab untuk isim ya, karena jazm nanti untuk kata kerja atau fi'il. Nah, sekarang bahasa Arabnya langsung tulisannya. Jadi muslim menolong muslim dengan muslim. Kita berikan satu fi'il saja, nasoro. Nasoro. Muslim menolong musliman, muslimun menolong musliman karena dia sebagai objeknya nasab ya. Kalau kita kasih bi misalnya di sini dengan ya. Ini huruf jar bi muslimin. Nah, kalau dualnya nasoro sama ya, nasoro. Muslimani kalau dua, rofanya dua, mani. Muslimah ini nasab atau objeknya bi muslimah ini juga. Kalau jamaknya muslimuna, nasoro muslimuna, objeknya muslimina. Dan ketika kena preposisi bi, muslimina juga ya. Nah, ini sama seperti yang di atasnya. Ini yang disebut sebagai rofa. Ini yang disebut sebagai nasab ya. Dan ini yang disebut sebagai jar ya. Itu adalah konsep i'rab atau kondisi kata atau status kata dalam bahasa Arab.